Kata Abdul Somad, semua agama sebelum Islam itu sudah rusak. Agama Kristen sudah rusak, agama Yahudi sudah rusak, dan agama-agama yang lain mungkin ya sudah pada rusak kata Abdul Somad. Lalu datanglah Muhammad dengan membawa Islam dan akhirnya membetulkan yang sudah rusak-rusak ini. Benarkah demikian teman-teman sekalian? Mari kita bahas kali ini, kita akan meluruskan hal ini. Sebab Al-Quran sebenarnya salah kaprah tentang yang rusak-rusak ini. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channelnya kita bersama, jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video daripada channel ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas sebuah pengajaran atau pengajian yang dilakukan oleh Ustadz Abdul Somad dalam ceramahnya yang tentu saja ya, menurut mereka ini sah-sah saja untuk membahas agama lain, menjelekkan agama lain di dalam forum ngaji ataupun saat ya ceramah di masjid. Jadi menurut mereka sah-sah saja. Saya tidak tahu juga mereka dasarnya semacam apa, tetapi yang jelas sah menurut mereka. No problem teman-teman sekalian, kita juga pun bukan orang yang suka lapor-lapor. Tetapi kita akan menjawab, kita akan meluruskan. Teman-teman, dalam sebuah ceramahnya, dia katakan bahwasanya itu agama sebelum Islam itu ada agama Kristen, ada agama Yahudi yaitu Yudaisme, dan tentu ada agama-agama yang lain teman-teman sekalian ya sebelum Islam. Maka katanya semua agama itu sudah rusak. Lalu datanglah Muhammad dengan membawa ajaran Islam untuk meluruskan, membetulkan atau menyempurnakan seperti yang sering mereka klaim bahwasanya Al-Quran itu menyempurnakan Injil dan Taurat kata dia karena sudah rusak-rusak. Inilah yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad dan juga beberapa ustadz-ustadz yang sependapat dengan dia, yang sejenis dengan dia mungkin ya. Nah teman-teman sekalian, sebelum kita berkomentar, sebelum kita meluruskan hal ini, mari kita seperti biasa melihat videonya terlebih dahulu. Apa agama manusia rentang masa Nabi Isa sampai Nabi Muhammad? Ajaran Nabi Isa itu rusak tahun 325. Nabi Muhammad datang 571. Dari 325 ke 571 maka ajaran Kristen rusak, agama Nabi Musa rusak, agama Nabi Musa rusak. Lalu apa agama orang saat itu? Di Makkah itu ada agama Ibrahim, tapi sudah terkontaminasi yang disebut dengan agama Hanafiyah Samhah. Masih ada, tapi sudah mulai rusak. Kristen ada. Siapa itu yang Kristen? Waraqah bin Naufal, saudara Khadijah, yang berkonsultasi Khadijah dengan dia ketika Nabi turun kedinginan. Itu Kristen. Tapi Kristennya pun sudah rusak. Karena terkontaminasi Trinitas. Trinitas sudah ada tahun 325 ketika diadakan konsili Nisea oleh Kaisar Konstantin yang mengatakan Tuhan tiga, anak Allah, Allah Bapa, Rohul Kudus. Jadi kalau begitu agama waktu itu apa? Kristen rusak, Yahudi rusak, agama Ibrahim agama yang rusak. Datanglah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membetulkan yang rusak-rusak ini. Nah teman-teman sekalian, itulah cuplikan video yang sudah kita dengarkan dari Ustadz Abdul Somad. Jadi semua rusak ya. Ada beberapa jenis agama yang sudah disampaikannya tadi teman-teman sekalian, itu sudah pada rusak. Nah teman-teman, saya tidak menyoroti beberapa agama yang ada di Arab ataupun agama di antara Nabi Isa kepada Muhammad ya. Jadi ada beberapa tahun di dalamnya itu. Jadi agama yang dianut oleh orang-orang Arab pada waktu itu. Jadi saya tidak mau bahas itu.
Satu hal yang kita bahas, satu hal yang menarik saya bahas adalah tentang ketidaktahuan daripada Abdul Somad tentang sejarah gereja. Jadi teman-teman sekalian begini, kalau kita mau katakan kepada Ustaz Abdul Somad, tahu apa sih dia ya sebenarnya tentang kekristenan gitu. Sejarah di Konsili Nicea 325 itu. Sebenarnya Ustaz Abdul Somad tidak punya ranah di sana untuk membahas hal ini kepada umat Islam. Dan akhirnya menjelekkan kekristenan dengan berkata, Kristen sudah rusak dengan ajaran Trinitas yang dicetuskan di tahun 325 di Konsili Nicea itu. Nah teman-teman sekalian, ya ini hal yang harus kita jawab. Bahwasanya di tahun 325 itu ajaran kekristenan bukan dirusak, tetapi diluruskan oleh bapak-bapak gereja. Ya, ada lebih dari 300 keuskupan yang berkumpul di kota Nicea pada waktu itu. Untuk apa? Meluruskan ajaran Arius, Abdul Somad. Jadi Anda tidak paham. Kenapa harus diluruskan? Karena ajaran Arius ini, ya seorang uskup dari Alexandria Mesir, itu merupakan bidat. Ya, jadi tidak mengakui tentang kealahan daripada Yesus Kristus. Itu sebabnya dia harus diluruskan di Konsili Nicea tersebut. Jadi bukan merusak di sana seperti kalian katakan bahwa di sanalah Yesus dilantik jadi Tuhan. Ini kan yang salah kaprah selama ini. Yang selalu kalian tuduhkan kepada Kristen. Bahwa orang Kristen sendiri, manusia itu sendiri yang melantik Yesus jadi Tuhan. Nah jadi teman-teman sekalian, dalam hal ini kita harus memberikan jawaban. Teman-teman bisa melihat sejarah kekristenan. Di Konsili Nicea 325 itu, yang dilakukan adalah meluruskan ajaran Arius yang berkata bahwasanya itu Yesus bukanlah Allah. Derajatnya lebih rendah sebab Yesus adalah ciptaan daripada Sang Bapa atau Allah itu sendiri. Jadi Yesus diciptakan maka tidak pantas dikatakan atau disederajatkan dengan Allah. Maka teman-teman sekalian ajaran ini sudah sesat. Karena Alkitab menjelaskan dengan detail bahwasanya itu Yesus Kristus adalah Allah 100% yang telah menjadi manusia melalui kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 dan sampai ayatnya yang ke-14. Jadi teman-teman sekalian, Abdul Somad mengatakan hal ini bahwasanya kekristenan sudah rusak karena ada ajaran Trinitas di tahun 325. Memang tentang konsep tunggal atau Trinitas itu ya baru dimunculkan oleh Bapak Gereja yang bernama Bapak Tertullianus di tahun 325 memang. Supaya kenapa dia harus merumuskan hal ini? Supaya orang mudah mengerti bahwa Allah itu memiliki 3 pribadi dalam satu hakikat, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini yang disebut sebagai Trinitas, 3 dalam 1. Ya, 3 pribadi dalam satu hakikat, maksud saya teman-teman sekalian. Nah, jadi teman-teman inilah yang berkembang sampai pada hari ini. Dan itu yang merupakan kredo daripada kekristenan. Makanya ada yang namanya pengakuan iman rasuli. Kita percaya kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah jadi teman-teman sekalian tentang Konsili Nicea sudah kita luruskan bahwa tidak ada kekeliruan, tidak ada kerusakan di situ, justru dibenarkan, ya, diluruskan ajaran yang sesat yang nyerang kekristenan saat itu. Tentu saja harus disingkirkan dong. Karena itu tidak sesuai dengan Alkitab yang sudah memang ada sebelum tahun 325. Yesus sudah Tuhan sejak penciptaan alam semesta ini. Kita bisa melihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 hingga sampai ayat 3. Di sana ada Allah, ada firman Allah, dan ada roh Allah. Nah jadi teman-teman sekalian, Yesus sudah Tuhan sebelum tahun 325. Bukan Yesus dilantik di tahun 325 menjadi Tuhan. Ini sejarah yang diputar balikan oleh polemikus-polemikus Islam.
Kedua teman-teman sekalian yang akan kita bahas di sini tentang Warokoh bin Naufal ini yang adalah saudara Khadijah katanya. Sebenarnya bukan saudara tetapi pamannya. Pendeta Warokoh ini teman-teman sekalian, ini juga bidat. Dia bukan Kristen. Dia disebut Nasrani, Nasranoh, ya. Jadi kalau orang Islam biasanya menyamakan antara Kristen dengan Nasrani. Nasrani bukanlah Kristen, Kristen bukanlah Nasrani. Teman-teman sekalian, bagaimana iman yang dipahami atau agama yang dipahami oleh Warokoh bin Naufal ini teman-teman sekalian. Dia punya pemahaman jauh berbeda dari Trinitas atau Tritunggal. Justru Warokoh bin Naufal ini memahami bahwasannya itu ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, dan ada Tuhan Anak. Itu disebut triteisme. Dan inilah sebenarnya yang ditentang oleh Al-Quran Anda, Abdul Somad. Makanya saya katakan di awal bahwa kalian sebenarnya salah kaprah. Kalian memusuhi Kristen. Padahal yang dimusuhi oleh Al-Quran sebenarnya bukan Kristen tetapi Nasrani. Yang berkata, "Hai Isya, apakah engkau yang berkata kepada orang-orang, jadikan aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah?" Maka Isa berkata, "Maha suci dan maha tahu engkau ya Allah. Engkau yang lebih dahulu tahu. Kalaupun saya sudah mengucapkan hal itu, engkau lebih dahulu tahu. Tetapi aku tidak mengatakan itu." Jadi teman-teman sekalian, berdasarkan inilah Abdul Somad itu dan sejenisnya menyerang kekristenan. Padahal teman-teman sekalian sama sekali tidak menyinggung kekristenan di sana. Yang disinggung adalah triteisme. Ada yang namanya Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak. Trinitas tidak menuhankan Maria. Trinitas tidak percaya kepada Tuhan Ibu. Trinitas itu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tidak ada ibu, tidak ada Maria. Jadi inilah yang dipahami atau iman daripada Warokoh bin Naufal ini. Yang kata Abdul Somad itu Kristen, tapi Kristennya sudah rusak karena sudah terkontaminasi dengan Trinitas. Ini salah. Justru memang Warokoh bin Naufal ini bukanlah Kristen, melainkan bidat. Dia bidat Kristen, aliran sesat. Ya, aliran sesat yang punya pemahaman ketuhanan tersendiri. Dia menganggap bahwa Maria itu adalah Tuhan. Makanya Al-Quran itu jelas mengatakan, "Hai Isya, apakah engkau yang berkata kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah?" Nah, jadi kalian pikir sendiri teman-teman sekalian. Kalimat itu untuk Kristen yang Trinitas atau kalimat yang diucapkan atau yang ditulis di dalam Al-Quran itu ditujukan kepada Nasrani, yaitu aliran daripada Warokoh bin Naufal ini yang mentuhankan Bapa, Ibu, dan Anak, yaitu triteisme. Jadi kalian yang pahami sendiri. Tetapi bagi saya selalu katakan bahwa kalian salah kaprah. Termasuk Abdul Somad salah kaprah. Jadi Kristen tidak rusak. Yang rusak adalah aliran-aliran sesat. Seperti ajaran Arius tadi. Dan ada ajaran Triteisme. Dan ada ajaran lain. Termasuk ajaran Islam. Karena itu sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan ajaran atau iman daripada kekristenan. Nah, jadi teman-teman sekalian, sekian video kali ini dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.